Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning everyone. Hi. Hello. Welcome back to our English class with your English teacher Miss Muti. Hai, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris bersama Miss Muti. How are you today? Apa kabar hari ini? I hope you are doing good, you are fine. On this lovely day, we are going to continue our English online class. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran online bahasa Inggris kita. Dan untuk hari ini, Miss akan membahas tentang materi-materi yang sudah kita pelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Karena minggu depan, insya Allah kita kan sudah memasuki pekan ujian akhir semester. Jadi untuk anandaku, silahkan diperhatikan videonya, disimak dengan baik, karena Miss akan menjelaskan tentang materi apa saja yang akan masuk pada ujiannya nanti. Jadi video untuk hari ini sekaligus untuk kisi-kisinya minggu depan. Jadi silahkan didengarkan dengan baik. Don't skip the video, keep on watching. Oke, jadi untuk materi kita hari ini, Miss akan membahas tentang yang pertama, yaitu to be, am, is, are, atau kata bantu am, is, dan are. Yang kedua adalah personal pronoun. Yang ketiga adalah singular and plural. Yang keempat, demonstrative pronoun. Yang kelima, possessive adjective. Yang keenam, possessive pronoun. Dan yang terakhir adalah tentang times atau waktu. Oke, jadi 7 materi ini yang akan masuk pada ujian akhir semesternya minggu depan, insya Allah. Jadi silahkan diperhatikan dengan baik untuk video pembelajaran kita hari ini. Oke, yang pertama kita bahas yaitu tentang to be, am, is, are, atau tentang kata bantu am, is, dan are. Jadi kapan kita menggunakan kata bantu am, is, dan are? Seperti yang anandaku ketahui bahwa subjek dalam bahasa Inggris terdiri dari 7, I untuk saya, you untuk kamu, they untuk mereka, we untuk kami, she untuk dia perempuan, he untuk dia laki-laki, dan it apakah dia untuk benda, hewan, dan tumbuhan. Oke, jadi am, is, are ini adalah kata bantu yang bisa digunakan pada subjek atau kata ganti orang. Subjek atau kata ganti di sini dipasangkan dengan to be atau kata bantu. Contohnya, subjek I hanya bisa ketemu dengan kata bantu am. Sedangkan subjek she, he, dan it hanya boleh ketemu dengan is, dan you, they, we hanya boleh ketemu dengan are. Jadi jangan sampai ada yang terbalik ya. Jadi I ketemu dengan am, she, he, it ketemu dengan is, you, they, we ketemu dengan are. Oke, bisa dipahami ya? Kita langsung lihat ke contohnya. Contohnya, subjek am, to be am atau kata bantu am hanya boleh ketemu dengan subjek I. Contohnya, I am a student. Jadi, saya adalah seorang siswa. I am a teacher. Saya adalah seorang guru. Bisa diperhatikan bahwa subjek I hanya ketemu dengan to be am. Tidak boleh ketemu dengan to be is atau are. Begitupun dengan subjek she, he, dan it. Subjek she, he, it hanya boleh ketemu dengan is, sedangkan untuk subjek you, they, dan we hanya boleh ketemu dengan subjek you, they, dan we hanya boleh ketemu dengan to be, are. Oke, jangan sampai ada yang terbalik ya. Yang kedua, kita masuk ke personal pronoun atau kata ganti. Nah, kata ganti di sini berhubungan dengan subjek yang tadi sudah Miss jelaskan bahwa subjek dalam bahasa Inggris ada 7. I, you, they, we, she, he, it. Nah, I, you, they, we, she, he, it ini kata ganti yang bisa digunakan untuk menggantikan nama benda, nama orang, maupun nama hewan. Oke? Jadi contohnya, I menggantikan I, you menggantikan you, nama orang Berry bisa digantikan menjadi he atau dia laki-laki. Nama orang Mita bisa digantikan dengan she atau yang bermakna dia perempuan.
sedangkan Barry and Mita atau nama orang yang lebih daripada satu bisa digantikan dengan subjek they atau mereka. Dan yang ke-6 yaitu a house atau kata benda yang bermakna sebuah rumah, sebuah toko, dan lain-lain. Apakah di sini benda, hewan, tumbuhan bisa digantikan dengan kata benda it ketika dia bendanya cuma satu. Tapi ketika bendanya sudah lebih daripada satu, kita tidak bisa lagi menggunakan it, tapi yang digunakan adalah they. Oke, bisa dipahami ya. Dan Barry and I, jadi kalau misalnya ada nama orang dan sebutan I di sini, berarti itu bisa digantikan dengan subjek atau bisa menjadi pronoun we atau yang bermakna kami. Contohnya, Barry is tall. He is also fat. Oke, jadi nama Barry di sini tidak perlu lagi dituliskan Barry di sini dalam sebuah kalimat. Jadi, fungsi dari personal pronoun itu sendiri agar di dalam sebuah kalimat itu nama orang tersebut, nama benda tersebut, nama hewan tersebut tidak perlu diulang-ulangi berulang-ulang kali, tapi bisa digantikan menjadi I, you, they, we, he, she, it. Oke, jadi Barry menjadi he atau nama orang di sini ketika dia laki-laki dan jumlahnya cuma satu, kita bisa menggantinya dengan he. Nama orang perempuan dan jumlahnya cuma satu, kita bisa menggantikannya dengan she. Nama orang jika lebih daripada satu, kita bisa menggantikannya dengan they. Oke, ketika dia di sini benda, hewan, tumbuhan, binatang dan jumlahnya cuma satu, kita bisa menggantinya dengan it. Oke, bisa dipahami ya. Yang ketiga, kita membahas tentang singular and plural. Jadi, apa itu singular dan apa itu plural? Seperti yang Ananda sudah ketahui bahwa singular itu bermakna cuma satu, sedangkan plural itu bermakna lebih daripada satu atau more than one. Apakah dia orang, tempat, hewan, dan lain-lain. Oke, jadi singular itu artinya satu, sedangkan plural itu artinya jumlahnya sudah lebih daripada satu. 2, 3, 4, 5 itu semua sudah masuk ke plural atau lebih daripada satu. Oke? Jadi ada beberapa aturan dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya bendanya cuma satu, kita bisa menyebutkannya dengan misalnya one book atau a book, an orange, atau bermakna dengan satu buku, sebuah jeruk, dan lain-lain. Tapi ketika kita sudah bermakna mau mengungkapkan bahwa benda itu lebih daripada satu, kita tidak bisa lagi mengatakan one book, one orange, atau an orange. Tapi kita bisa menambahkan huruf S atau ES pada akhiran kata benda tersebut. Contohnya, teacher menjadi teachers. Oke, jadi teacher artinya satu, teachers artinya lebih daripada satu, sudah banyak di sini. Oke, jadi kita bisa menambahkan akhiran huruf S pada kata benda tersebut. Oke, yang seperti Miss sudah jelaskan bahwa dalam bahasa Inggris itu kata benda yang dimaksud di situ bukan hanya benda yang biasa kita gunakan pada kehidupan kita sehari-hari, tapi nama orang, nama hewan, nama tumbuhan itu juga sudah termasuk dalam kategori benda dalam bahasa Inggris. Oke? Lalu pada akhiran kata benda yang akhiran hurufnya itu bahasa Inggrisnya S, X, Z, SH, CH ditambahkan huruf ES. Oke? Bisa dipahami ya? Sedangkan untuk akhiran Y, kata benda yang berakhiran dengan huruf Y bahasa Inggrisnya, ketika dia didahului dengan satu huruf sebelum huruf Y tersebut adalah huruf mati, kita bisa mengubah huruf Y-nya menjadi I lalu ditambahkan ES. Tetapi ketika dia ketemu dengan huruf hidup dulu baru akhiran Y, kita tidak perlu mengubah huruf Y tersebut menjadi huruf I lalu ditambahkan ES, tapi bisa langsung saja ditambahkan dengan S. Oke, bisa dipahami ya? Tapi ada beberapa kata benda yang kita tidak bisa mengubahnya dari benda yang jumlahnya satu menjadi benda yang jumlahnya banyak, hanya menambahkan S atau ES saja. Ada beberapa kata benda yang berubah
dari child artinya bermakna cuma satu, berubah menjadi children bukan childs. Oke? Jadi food menjadi feet, tooth menjadi teeth, mouse menjadi mice, man menjadi men, woman menjadi women. Bisa dipahami ya. Lanjut kita masuk ke demonstrative pronoun atau kata tunjuk. Nah, dalam kata tunjuk di sini biasa kita gunakan adalah ini dan itu. Jadi ini dan itu. Tapi dalam bahasa Inggris kita mengatakan ada yang namanya kita bisa menunjukkan bendanya banyak ataupun tidak. Jadi ketika dia bendanya dekat, kita biasa menggunakan kata ini. Jadi kalau misalnya bendanya jauh, kita menggunakan kata itu. Jadi, this is artinya ini untuk bendanya dekat, sedangkan that is artinya itu untuk bendanya jauh. Jadi, what is this? This is a banana. What is that? That is a banana. Bisa dipahami ya. This untuk bendanya dekat, that untuk bendanya jauh. This artinya ini, that artinya itu. Jadi di sini bisa dilihat bendanya cuma satu, kita menggunakan this dan that. Tapi ketika bendanya sudah lebih daripada satu atau more than one, bermakna banyak, kita tidak bisa lagi menggunakan this dan that. Tapi kita menggunakan these dan those. Jadi what are those? What are these? Jadi what are these? Apakah ini atau apa ini? These are bananas. Ini adalah pisang, tapi pisang yang dimaksud itu sudah lebih daripada satu. Sedangkan what are those? Apakah itu? Those are bananas. Itu adalah pisang. Itu di sini bermakna jauh, tapi untuk benda yang jumlahnya lebih daripada satu. Bisa dipahami ya. Lalu kita masuk ke possessive adjective. Nah, possessive adjective di sini adalah kata ganti yang menunjukkan kepunyaan, kepemilikan. Contohnya, saya menggunakan sebuah topi. I am wearing a hat. Topiku berwarna hitam. Jadi bukan lagi I hat, tapi my hat is black. Ini juga sudah kita pelajari. Jadi I, my, you, your, they, their, we, our, she, her, he, his, it, dan its. Jadi I am wearing a hat. Saya menggunakan sebuah topi. Topiku berwarna biru. Jadi bukan lagi di sini I hat, tapi my hat is blue. Begitupun dengan you are wearing a hat. You are wearing a hat. Kamu menggunakan sebuah topi. You are wearing a hat. Bukan lagi topimu berwarna biru. Bukan lagi your hat is blue, tapi your hat is blue. Bisa dipahami ya. Langsung kita masuk ke possessive pronoun. Jadi ada possessive adjective, ada possessive pronoun. Jadi yang membedakan keduanya ini bermakna sama, yaitu sama-sama menunjukkan kepemilikan, tapi memiliki tempat yang berbeda. Contohnya di possessive adjective. Possessive adjective itu digunakan untuk menunjukkan kepemilikan, tapi dia harus diikuti dengan kata benda. Contohnya tadi seperti yang Anda kulihat bahwa my, your, their, our, her, his, dan its harus diikuti dengan kata benda. Ini adalah kata bendanya, sedangkan untuk possessive pronoun dia tidak perlu diikuti dengan kata benda atau bisa berdiri sendiri. Jadi dia seperti ini. I berubah menjadi mine, you berubah menjadi yours, they berubah menjadi theirs. Maaf di sini theirs ya, Miss salah tulis. We berubah menjadi ours, she berubah menjadi hers, he berubah menjadi his, dan it tidak ada perubahannya karena it jarang digunakan untuk possessive pronoun. Jadi contohnya, I am wearing a hat. Saya menggunakan sebuah topi atau saya memakai sebuah topi. Topi ini adalah milikku, bukan lagi this hat is my atau this hat is I, tapi this hat is mine. Nah, mine, yours, theirs, ours,
hers dan his di sini sudah bermakna kepemilikan, menunjukkan kepemilikan. Jadi dia tidak perlu lagi diikuti dengan kata bendanya. Dia bisa berdiri sendiri, berbeda dengan possessive adjective. Oke, bisa dipahami ya. Dan yang terakhir adalah tentang waktu. Nah, pemateri kita yang terakhir yang akan masuk pada ujiannya nanti adalah tentang times atau waktu. Seperti yang Anda ketahui, dalam melihat waktu itu ada dua jarum yang bisa kita lihat. Jarum pendek menunjukkan jam berapa sekarang atau jam berapa itu waktunya, dan jarum panjang untuk menunjukkan menit keberapa. Oke, yang seperti yang Anda ketahui bahwa jarum pendek menunjukkan jamnya pukul berapa sekarang, sedangkan jarum panjang menunjukkan menit keberapa. Jadi what time is it? Jam berapa sekarang? Jadi ketika jarum panjangnya berada di angka 12, berarti menunjukkan itu pukul berapa tepat. Contohnya ini, jam 8, jarum pendeknya berada di angka 8, jarum panjangnya berada di angka 12. Berarti kalau ditanya what time is it, kita lihat jarum panjangnya berada di angka 12. Berarti it is 8 o'clock. Tapi kalau misalnya jarum pendeknya berada di 9, jarum panjangnya berada di 12, langsung saja diubah menjadi it is 9 o'clock. Oke? Lanjut. Oke, jadi ada yang namanya jam 8 pas, jam 8 tepat. Ada yang namanya 30 menit lewat atau half pas. Oke, jadi kalau dalam bahasa Inggris itu 30 menit lewat, kita jarum panjangnya tadi kalau jam berapa pas itu berada di jarum 12 jarum panjangnya, sedangkan untuk 30 menit lewat itu berada di angka 6. Contohnya, ini berada di antara angka 2 dan 3 dan jarum panjangnya berada di angka 6. Berarti bahasa Inggrisnya adalah it is half past 2. Yang diucapkan dulu adalah menit keberapanya, lalu ke waktunya atau jamnya. Berarti ini berada di angka 6. Berarti it is half past 2. Tapi kalau misalnya di sini angka jarum pendeknya berada di angka 3 dan 4, jarum panjangnya berada di angka 6, itu saja yang diubah. It is half past 3. Oke, jadi pas itu artinya 30 menit. Half itu artinya 30 menit, pas itu artinya lewat, sedangkan quarter artinya 1/4 atau 15 menit. Oke, jadi contohnya, jarum panjangnya berada di angka 3, jarum pendeknya berada di angka 2, berarti 15 menit lewat jam 2. Berarti bahasa Inggrisnya adalah it is a quarter past 2. Jadi pas itu artinya lewat ya di sini. Jadi kalau misalnya jarum panjangnya berada di angka 3, berarti dia lewat 15 menit. Berarti it is a quarter past 2. Tetapi kalau misalnya jarum panjangnya berada di angka 9, berarti dia 15 menit menuju. Oke, jadi ada 15 menit lewat, ada 15 menit menuju. 15 menit lewat, jarum panjangnya berada di angka 3. 15 menit menuju, jarum panjangnya berada di angka 9. Nah, 15 menit menuju itu bahasa Inggrisnya adalah it is a quarter to. Oke, jadi a quarter to untuk 15 menit menuju, sedangkan a quarter past untuk 15 menit lewat. Itu yang membedakan ya. Oke, jadi bisa diketahui, bisa dipahami, itulah materi-materi yang akan masuk pada ujiannya minggu depan. Insya Allah akan masuk pada ujiannya minggu depan. Jadi ini untuk latihannya hari ini. Silakan anandaku kerjakan. Ada 10 nomor pilihan ganda atau multiple choice. Silakan anandaku tuliskan soalnya dan tuliskan ABC-nya, lalu disilang jawabannya salah satunya yang mana yang benar. Oke? Jadi silakan dikerjakan di buku tulisnya nomor 1 sampai nomor 10, ditulis dulu soalnya, lalu ditulis ABC-nya, lalu disilang yang mana jawabannya yang benar. Silakan dikerjakan di buku tulisnya.
Oke, jadi digambar ya juga, kalau misalnya ada jamnya begini silahkan digambar, tapi kalau untuk ini silahkan jamnya saja digambar, tidak perlu orangnya. Jadi silahkan ditulis di buku tulisnya masing-masing, dituliskan dengan rapi, dengan baik. Setelah itu bisa minta tolong ayah atau bundanya untuk difotokan buku tulisnya, lalu dikirimkan ke WA pribadinya Miss Muti dengan mencantumkan nama lengkap Anandaku dan kelasnya dari mana. Oke, jadi ketika mengirimkan tugas, harap dicantumkan nama dan kelasnya dari mana pada saat mengirimkan tugas. Okay, so I think that's all for today. Thank you very much for your nice attention and participation in this online classroom, and I'll see you on the next meeting in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good day everyone. Bye bye.